dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai peran teknologi dalam industri. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Friska Damayanti Purba dengan NIM akhir 064. Yang kedua ada saya sendiri, Astri Grisara Girsang dengan NIM akhir 065. Lalu yang ketiga ada Bima Fahmi Mahendra dengan NIM akhir 246. Lalu ada yang terakhir, Reza Abirama Putra Haryo dengan NIM akhir 266. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian teknologi. Jadi menurut Merriam-Webster, teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Menurut Roger, teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sedangkan pendapat dari Jacques Ellul mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Sedangkan menurut Faza, teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah suatu rancangan atau desain melalui proses atau tahapan yang memiliki nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi bisa dikatakan ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa, dan struktur praktis. Baik, slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian industri. Nah, industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Ensiklopedia Indonesia, industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam untuk konsumsi, tetapi bahan-bahan diproses dan akhirnya menjadi komoditas yang berharga kepada masyarakat. Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar, sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin, tetapi dengan mutu yang setinggi-tingginya. Baik, sekian pengertian teknologi dan industri menurut dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai peran teknologi terhadap keunggulan bersaing. Yang pertama itu komponen dan tingkat kemampuan teknologi. Pembahasan tentang pengertian teknologi ternyata sangat beragam. Masih terdapat kesimpang siuran pendapat di antara para ahli yang membahasnya dikarenakan teknologi merupakan hal yang sangat rumit. Terdapat beberapa pengertian teknologi, mulai dari pengertian yang paling sederhana yaitu yang pertama sebagai barang buatan, yang kedua sebagai kegiatan manusia, yang ketiga sebagai kumpulan pengetahuan, dan yang terakhir sebagai suatu sistem. Drucker berpendapat bahwa teknologi harus dianggap sebagai suatu sistem, yaitu suatu kumpulan dari suatu satuan dan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan saling berkomunikasi. Sebagai suatu sistem, maka teknologi akan memiliki tujuan, komponen-komponen, adanya pengaruh lingkungan, dan diperlukannya aspek manajemen sistem. Terdapat 4 komponen teknologi, yaitu yang pertama humanware, yang kedua infoware, yang ketiga orgaware, dan yang terakhir technoware. Technoware adalah objek yang mencakup fasilitas fisik seperti mesin dan peralatan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia dan mengontrol jalannya operasi. Humanware merupakan kemampuan manusia itu sendiri, seperti keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan kreativitas yang berperan untuk mewujudkan kegunaan sumber daya alam dan sumber daya teknologi yang tersedia untuk tujuan produktif.
Infoware merupakan kumpulan dokumen fakta seperti desain, spesifikasi, blueprint, manual operasi, pemeliharaan dan perbaikan yang berfungsi untuk mempercepat proses belajar serta menghemat sumber daya dan waktu. Orgaware adalah lembaga atau institusi yang mengkoordinasi seluruh aktivitas produksi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi seperti jaringan kerja, grouping, dan teknik-teknik pengorganisasian lainnya. Keempat komponen teknologi tersebut berinteraksi secara dinamik, menentukan tingkat kemampuan penguasaan teknologi. Pada prinsipnya terdapat 4 kemampuan teknologi, mulai dari kemampuan yang paling rendah adalah yang pertama itu kemampuan operatif, yang kedua kemampuan akuisitif, yang ketiga kemampuan suportif, dan yang terakhir itu kemampuan inovatif. Kemampuan operatif dicirikan oleh adanya kemampuan untuk menggunakan dan mengontrol perangkat teknologi atau teknoware. Yang kedua, kemampuan untuk merencanakan operasi yang termasuk aspek-aspek seperti perencanaan dan penjadwalan produksi, jaminan kualitas dan kontrol inventory. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan dukungan informasi dan jaringan untuk operasi. Yang keempat, kemampuan untuk melaksanakan perbaikan preventif, rutin dan tingkat komponen. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mencari dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan materi selanjutnya adalah mekanisme peran teknologi terhadap keunggulan bersaing. Peran teknologi yang muncul pertama kali adalah melalui perannya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, teknologi merupakan alat untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam rangka mengeksploitasi, mengontrol, dan mengembangkan sumber daya alam sehingga tercapai peningkatan daya saing di pasar. Pandangan lain mengenai peranan teknologi untuk meningkatkan daya saing dikemukakan oleh Kalori, yang berpendapat bahwa teknologi berperan dalam menciptakan inovasi proses, inovasi produk, dan adaptasi terhadap segmen pasar yang baru yang akan meningkatkan pangsa pasar dan besarnya pasar. Deming menekankan peranan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Pengertian kualitas dalam hal ini selalu berfokus pada pelanggan ataupun customer. Produk-produk desain dan diproduksi untuk memenuhi keinginan pelanggan. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi dengan cara yang benar dan baik. Peningkatan kualitas akan menemukan biaya proses ulang, penurunan tingkat kesalahan, penurunan keterlambatan, dan peningkatan penggunaan mesin dan alat sehingga produktivitas meningkat. Baik, selanjutnya ada strategi peningkatan kemampuan teknologi. Yang pertama ada benchmarking. Benchmarking menurut Kemp pada tahun 1989 merupakan suatu proses pencarian secara kontinu ide dan metode-metode, praktek dan proses, dan salah satu usaha untuk mengadopsi, praktek atau mengadaptasi fitur terbaik, kemudian menerapkannya untuk memperoleh hasil terbaik dari yang terbaik. Pada dasarnya terdapat 4 jenis benchmarking. Yang pertama ada internal benchmarking, yang kedua competitive benchmarking, yang ketiga ada functional benchmarking, dan yang keempat ada generic benchmarking. Kemudian ada business process re-engineering atau bisa disingkat dengan BPR. Business process re-engineering adalah proses merancang ulang proses terpilih secara drastis dalam rangka meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan secara dramatis. Kemudian ada Kaizen. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus. Pada dasarnya, Kaizen merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang strategi peningkatan kemampuan teknologi. Yang pertama ada siklus Deming. Deming mengemukakan suatu siklus perbaikan secara terus-menerus yang dikenal dengan siklus Deming, PDSA atau Plan, Do, Study, Act, yaitu membuat rencana perbaikan, melaksanakan perbaikan sesuai rencana, mempelajarinya atau memeriksa hasilnya, dan menstandarisasikan perbaikan. Selanjutnya membuat rencana perbaikan lagi.
Yang kedua ada sistem manajemen kualitas ISO 9000. ISO 9000 merupakan suatu seri dari standar-standar internasional untuk sistem kualitas yang menspesifikasikan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemasok atau perusahaan akan menyerahkan barang dunia atau jasa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih.